pagi semuanya. Hari ini kita tetap bicara tentang kerendahan hati. Jadi, jika kita berulang-ulang mendengarkan firman tentang kerendahan hati, namun kita belum rendah hati juga, berarti ada sesuatu yang terus Tuhan mau bentuk dalam diri kita. Karena kerendahan hati itu kita tidak bisa menilai orang lain, Bapak Ibu Saudara, karena kita melihat kok kayaknya dia belum rendah hati. Kelihatannya belum bisa kita melihat secara langsung orang lain itu sudah rendah hati atau belum. Tetapi lebih baik kita melihat diri kita ke dalam sendiri, pribadi. Apakah kita ini pribadi yang sudah rendah hati atau belum? Ya, daripada kita sibuk menilai orang lain, tetapi saudara mulailah nilai diri kita sendiri. Karena apapun yang kita lakukan, tentu diri kita sendiri yang merasakan. Jadi makanya saudara, ukuran pelayanan itu, Yesus berkata, apa yang ingin orang lain perbuat kepada kamu, perbuatlah itu lebih dulu. Siapa yang menghormati, dia akan dihormati. Siapa yang melayani, dia akan dilayani. Saudara, jadi ukurannya adalah diri kita sendiri. Nah, hari ini saudara, kita terus belajar tentang kerendahan hati. Dan topiknya, kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 22 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi saudara, kata mendahului ini adalah suatu pernyataan sebab akibat. Sebuah kehancuran didahului tinggi hati. Jadi tidak akan ada kehancuran jika tidak ada tinggi hati. Begitu juga dengan sebuah kehormatan tidak akan pernah kita dapatkan jika tidak didahului kerendahan hati. Banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengejar sebuah kehormatan. Banyak orang berlomba-lomba untuk bisa dihargai, untuk bisa saudaraku disanjung, untuk bisa saudaraku diberikan penghargaan, dan mereka mengejar akan hal itu. Dan bagi segelintir orang, saudara, bagi sebagian orang, yang namanya penghargaan itu sangat lebih berharga ketimbang upah yang dia dapat. Jadi makanya seorang yang tidak dihargai akan mendatangkan luka dalam dirinya. Nah, saudara, kalau kita mau dihormati, kalau kita mau dihargai, Amsal mengatakan, mulailah dulu dengan sebuah kerendahan hati. Nah, prinsip ini terkadang bertentangan dengan prinsip dunia. Makanya nilai-nilai ini tidak akan pernah, saudaraku, cocok jika kita bawa kepada kehidupan di dunia sehari-hari. Di dunia ini, kalau kamu mau dihormati, kamu harus bisa mengungguli orang-orang yang ada di bawah kita. Tetapi prinsip Alkitab berbeda. Jika kita ingin dihormati, ada satu syarat, ada satu standar yang Alkitab berikan, yaitu kerendahan hati. Berikutnya, saudara, Amsal 15 ayat 33 menegaskan juga, saudara. Ayat ini menegaskan juga, berkata begini, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi hikmat ini datangnya dari mana? Dari sebuah didikan. Didikan tentang apa? Bukan didikan fisik, bukan didikan, saudaraku, hanya pengetahuan, tetapi didikan akan takut pada Tuhan.
Nah, pengertian takut Tuhan ini bicara tentang respect, humble, tentang kita mengerti, menyadari bahwa Tuhan itu ada, bertahta, berkuasa, mengawasi, melihat, Dia ada, maha hadir. Penyadaran akan Tuhan di mana-mana akan hidup kita. Itu ketika dididik kuat, didisiplin dalam diri kita, maka mendatangkan hikmat. Dan saudara perhatikan lagi, ditegaskan lagi dalam ayat ini saudara, 15 Amsal 15 ayat 33. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ditegaskan lagi oleh Amsal Salomo saudaraku, bahwa kerendahan hati adalah the firm foundation of honor. Sebuah pondasi kuat dari sebuah kehormatan. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mempunyai kerendahan hati agar kita mendapatkan sebuah kehormatan? Saudara, begini, jangan pernah berusaha mengejar kehormatan, karena kehormatan itu adalah dampak ternyata. Kehormatan itu adalah upah, saudara. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita mempunyai hidup dengan humility, maksudnya sebuah kesederhanaan, sebuah kerendahan hati, supaya apa saudara? Ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, sekali lagi, jangan mengejar bagaimana Tuhan bisa meninggikan kita. Karena itu adalah dampak, itu adalah reward yang Tuhan berikan, dan otomatis pasti kita dapatkannya. Tetapi saudara, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses kita merendahkan diri. Saudara, dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan rendahkanlah. Ada kata lah di situ di belakang dari kata rendahkanlah. Itu berarti sebuah proses untuk kita bisa merendahkan diri, disuruh, diperintahkan sebuah anjuran untuk sujud menyembah kepadanya. Rendahkanlah. Karena apa? Karena banyak orang ingin ditinggikan, ingin dihormati, tetapi gagal untuk merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Kegagalan bukan karena kita kalah bersaing. Kegagalan bukan karena kita tidak mampu berkompetisi. Tetapi ternyata banyak sekali kegagalan ketika kita tidak sabar, kita tidak taat, kita tidak mampu merendahkan diri kita. Saudara, siapakah orang pintar? Bukan orang yang mampu mencapai sebuah kesuksesan, juara kelas, juara dalam kompetisi, bukan. Tetapi siapakah orang yang sukses itu? Orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba, untuk belajar. Siapakah pemenang? Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, tetapi pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, orang-orang yang rendah hati akan terus melakukan itu. Akan terus belajar. Karena suatu hari akan ada orang yang lebih daripada dia. Nah, berikutnya. Kerendahan hati adalah sikap hati yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan tanpa mencari kemuliaan atau pujian untuk diri sendiri. Makanya saudara, kerendahan hati ini adalah sebuah proses. Untuk apa saudara? Untuk kita terus-menerus menyalipkan diri kita
untuk kita terus-menerus bisa sujud merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita tidak punya apa-apa. Tanpa Dia segala sesuatu ini tidak ada, saudara. Tanpa Dia segala sesuatu ini tidak berguna. Karena Dia kita mampu. Karena Dia kita bisa. Karena Dia kita berhikmat. Karena Dia kita punya apa-apa. Jadi semua jabatan, semua hal yang kita terima, semua pengagungan, semua harta materi yang ada, itu semua berasal daripada Tuhan dan punya Tuhan. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Dia ambil sedikit aja nyawa kita, nafas kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, saudara, terus kita belajar untuk merendahkan hati. Ini adalah proses terus-menerus. Sampai kapan? Bukan sampai kita merasa udah rendah hati, sampai kita berhenti waktu kita di bumi ini. Kapan peninggiannya? Itu bagian Tuhan. Jangan iri jika ada orang lebih daripada kita. Bersyukurlah, apresiasilah. Jika ada temanmu yang lebih unggul daripadamu dalam berbagai macam hal. Tetapi bagian kita adalah teruslah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu, saudara, karena sikap ini adalah sebuah proses, mari kita belajar untuk terus-menerus rendah hati. Bagaimana ukuran belajarnya? Ini kurang iya. Filipi 2 ayat 5 sampai 9, saudara. Ya. Ayat 5 sampai 9. Mari kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh. Kata menaruh itu berarti sebuah proses untuk kita mengambil dan menaruhkannya dalam pikiran kita. Untuk kita mengambil dari mana? Mengambil dari firman Tuhan. Kita mengambil dari mana? Dari perenungan firman Tuhan. Dari King's Word yang dibagikan. Dari KJP yang tiap pagi ada. Dari mana? Dari firman yang kita baca. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Dari mana kita bisa tahu? Ya tadi saya katakan, dari semua perenungan firman, menaruh pikiran ini. Saudara, proses pembelajaran kerendahan hati adalah proses terus menaruh pikiran. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayo saudara, jangan taruh pikiran dan hikmat kita sendiri. Tapi biarlah Kristus firman-Nya yang berkuasa penuh dalam pikiran kita. Sehingga kita mendapatkan pikiran ketika dalam proses kehidupan kita, kita punya masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Yang ada di pikiran kita bukanlah pikiran-pikiran hikmat duniawi. Yang ada dalam pikiran kita bukanlah keputusan-keputusan berdasarkan kemampuan diri sendiri atau kemampuan-kemampuan secara fisik diri kita atau secara duniawi. Tetapi ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka jalan-jalan kita adalah jalan-jalannya Kristus. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Yang pertama, mari kita belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Apa? Menaruh yang seperti apa? Yang pertama, menaruh prinsip kehambaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, seorang hamba Tuhan, gembala rock dari Pluit,
Bapak Safarudin yang biasa dipanggil Bapak Pendeta Abun. Dia berkata begini, Yesus itu Tuhan dan Raja. Dia sangat layak untuk dilayani. Tetapi dia tidak ambil itu, melainkan dia ganti. Dia melayani kita semua. Dia layani kita. Saudara, bagaimana saudaraku seorang raja bisa melayani rakyatnya? Kita ini banyak saudara yang tidak bisa melayani diri kita ternyata. Banyak yang sampai hari ini sedang mencari jati dirinya, kehilangan identitasnya. Ini berarti apa? Manusia tidak bisa melayani dirinya sendiri. Nggak bisa. Maka dari itu, Sang Pencipta kita, Tuhan, Raja, Kurios, penguasa sistem alam semesta ini, dia turun ke bumi, mengambil rupa seorang manusia, menjadi kita. Untuk apa? Sebagai manusia, dia melayani kita. Dia bukanlah sekedar menjadi raja yang tukang perintah. Tidak, dia turun merasakan apa yang manusia rasakan. Dan dia ambil semua itu. Dia tanggung dalam dirinya. Dan dia bayar lunas dengan dirinya. Banyak orang ingin menjadi raja, tetapi lupa untuk menjadi hamba, saudara. Kita udah sering belajar hari-hari ini dengan tema ini. Saudara, jika engkau ingin terkemuka, hendaklah engkau menjadi hamba bagi sesama. Jika engkau ingin besar di antara, hendaklah yang menjadi pelayan di antara. Saudara, kita belajar dari Tuhan. Dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia mau melayani. Filipi 2 ayat 6-7, saudara, dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia lepaskan itu jubahnya, saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Tidak ada lagi ego yang Yesus pakai waktu dia mengambil rupa seorang hamba. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus menjadi manusia, tapi bukan manusia yang parlente, bukan manusia yang sombong, tetapi mengambil status seorang manusia yang mengambil rupa atau mengambil status seorang hamba yang paling hina, yaitu mencuci kaki. Saudara, dalam mempelajari diri kita sendiri, dalam kita belajar menaruh pikiran dan perasaan Kristus, bukan saudaraku sekedar kita doain orang sembuh, bisa KKR di mana. No, mari kita belajar untuk melayani seperti Yesus melayani kita. Yang kedua, saudara, belajar menaruh prinsip ketaatan yang ditunjukkan oleh Yesus. Saudara, tadi yang pertama tentang kehambaan. Saudara mungkin merengut, ya. Tetapi yang kedua mungkin kita juga lebih berpikir lagi, yaitu apa? Ketaatan. Banyak orang saudaraku ingin menjadi tenar terhormat. Itu tidak mudah. Sebuah kesuksesan, sebuah ketenaran, sebuah penghormatan, itu semua didapati dari proses-proses yang mereka lalui. Dan dalam proses yang mereka lalui, itu ada ketaatan-ketaatan yang mereka juga hadapi. Yesus pun demikian. Ada rule-rule yang Yesus lakukan, yang tidak Yesus langgar sedikit pun dari ketetapan Bapaknya yang di surga.
Dia harus dibaptis. Demikianlah supaya itu berjalan. Saudara, menaruh prinsip ketaatan seperti Yesus itu adalah mutlak. Ketaatan itu adalah buah dari apa yang kita percayai. Ketaatan itu merupakan saudara sebuah ekspresi dari iman kita. Kalau saudara percaya, maka saudara taat. Saudara yang hidup di dalam Kristus, saudara yang punya Kristus, saudara yang menerima Kristus, saudara tidak punya kesulitan untuk taat. Kenapa? Karena ada DNA Kristus, DNA-nya Kristus dalam diri kita. Kalau Kristus bisa taat, Yesus bisa taat kepada Bapaknya, maka Kristus yang ada dalam diri kita, dia juga akan membawa kita kepada sebuah ketaatan. Amin. Filipi mengatakan ayat 8-9, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sampai akhir. Dan ketaatannya itu ditunjukkan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Tidak setengah-setengah. Sampai berkata, it is finished. Tetelestai. Selesai dengan baik. Taat. Seperti Nuh taat membuat bahtera. Demikian pula Yesus taat sampai mati. Saudara, ayat 9 inilah rewardnya. Allah meninggikan dia. Mari taruh dua prinsip ini dalam diri kita. Kehambaan dan juga ketaatan. Amin. Berikutnya. There is no glory without suffering and no honor without sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan tidak ada kehormatan tanpa pengorbanan. Anda mau dihargai, hargai orang lain. Anda mau dihormati, hormati orang lain. Anda mau dilayani, layani orang lain. Ayo saudara, seperti Kristus, terus taat dalam kerendahan hati. Mungkin itu tidak mudah. Mungkin itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Mungkin itu membutuhkan saudaraku penderitaan untuk mematikan diri kita. Tapi di balik semua itu akan ada kemuliaan, akan ada penghormatan. Siapa yang menghormati kita, siapa yang memuliakan kita, jangan pernah tuntut orang lain untuk menghormati dan memuliakan kita. Biarlah semua itu datang daripada Allah sendiri kepada kita. Amin. Nah, saudara coba nanti di breakout room, ya. Yang pertama, saudara sharingkan, apakah selama ini kita telah melayani Kristus melalui melayani sesama? Ya, coba cek, saudara. Yang kedua, buatlah bukan komitmen. Maklum, saudara, saya bikinnya ini jam 1 malam. Buatlah komitmen ketaatan dalam rencana sederhana untuk Anda melayani keluarga atau orang terdekat yang Anda mau layani. Saudara, terkadang kita ingin melayani orang lain banyak di luar sana, tapi kita lupa melayani istri kita sendiri. Kita bisa sopan kepada orang tua di luar sana, tapi kepada orang tua kita sendiri, kita tidak pernah sabar. Yuk, kita layani keluarga kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kami. Menaruh prinsip kehambaan dan menaruh prinsip ketaatan. Dan itu akan mendatangkan sebuah sikap hati bagi kami untuk terus rendah hati di hadapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati kami. Amin.